Perkenalkan, saya Agus Sunedi dari SMP Negeri 2 Walujo. Kemudian calon guru penggerak Bapak Ibu. Jadi masih calon guru penggerak. Jadi nanti setelah lulus selama 9 bulan menjadi guru penggerak. Jadi kami dalam hal ini masih dalam proses kegiatan belajar, belum menerapkan, tapi di samping belajar nanti juga harus tugas-tugas yang harus kami selesaikan. Materi yang sudah kami terima Bapak Ibu. Yang pertama ini ada 3 modul yang harus kami selesaikan. Jadi modul 1, modul 3, modul 2 dan modul 3. Modul 1 ini sudah kami selesaikan. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peran dan nilai guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat, budaya positif. Jadi ini materi yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk guru penggerak dan mungkin nanti untuk kurikulum penggerak, jadi mengacunya pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini Bapak Ibu. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara nanti yang dipakai untuk program guru penggerak dan kurikulum penggerak. Jadi pendidikan yakni upaya yang konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Jadi menurut beliau, pendidikan merupakan salah satu pintu masuk untuk mewujudkan manusia yang merdeka. Makanya di Indonesia ini disebut merdeka belajar, kurikulum merdeka belajar. Ya. Ada RPP merdeka belajar. Jadi karena filosofinya yaitu mengacu pada Ki Hajar Dewantara. Ini baik memerdekakan lahiriah maupun batiniah, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Ini Bapak Ibu, jadi filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sekarang mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi sekarang mengacunya pada Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu pendidikan hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan yang ada pada anak. Jadi intinya untuk pendidikan ini seorang guru ini hanya bisa menuntun keselamatan hidup. Ya, maaf kalau ada salah-salah ya sedikit ya. Jadi intinya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru itu hanya bisa menuntun, tapi tidak bisa menciptakan. Ya. Karena apa? Anak itu tumbuh sudah ada dari dalamnya, namanya kodrat alam. Kalau di sini lanjutannya seperti ini. Jadi pendidikan yang ini upaya yang konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Menurut beliau ini memerdekakan lahir dan sebagainya. Ini maaf nah ini pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, dan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara, anak lahir itu sudah membawa membawa sifat dan bakat masing-masing. Kalau kertas berarti kertasnya sudah tertulis. Ya, hampir sama dengan perfeksi ya itu. Ya. Jadi anak itu sudah lahir itu sudah membawa apa yang dimiliki. Jadi tugas guru itu hanya menuntun, tapi tidak bisa membuat atau menciptakan. Kodrat zaman itu berhubungan dengan isi dan irama, jadi menyesuaikan dengan keadaan alam.
Perkembangan zaman, kalau sekarang teknologinya pakai IT, pembelajarannya dengan IT. Itu namanya kodrat zaman. Kalau kodrat alam berarti anak itu sudah lahir, sejak lahir seperti itu, namanya kodrat alam. Ini proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran ya sudah toro. Saya kira ini sudah hafal semua, Bapak Ibu guru atau kuliah yang ada materi seperti ini. Proses pembelajaran yang mencerminkan ya sudah toro ini mengacu pada sistem Among. Namanya sistem Among, yaitu ing arso tulodo, ing madya manungkarso dan tuturi handayani. Ing arso tulodo artinya apa ya Bapak Ibu? Di depan memberi contoh. Ya, Bupati senior ini bagus sekali. Masih ingat itu, apalagi kalau sekolah SPG seperti saya, Bupati itu pendidikan psikologi itu dari SPG, pendidikan dasar pendidikan dari SPG sudah diajarkan. Kemudian ing madya manungkarso artinya di tengah ikut membangun motivasi. Jadi di depan memberikan teladan, di tengah ikut membangun motivasi. Tuturi handayani namanya dari belakang memberikan dorongan. Karena yang dipakai sebagai lambang adalah tuturi handayani, lambang pendidikan Indonesia. Jadi berarti sebagai seorang guru harus bisa memberikan dorongan. Tapi sistem pendidikannya dipakai semua. Ing arso tulodo, ing madya manungkarso. Nah ini Bapak Ibu, nilai dari peran guru penggerak. Ini nilai guru penggerak Bapak Ibu. Barangkali Bapak hapus guru penggerak seperti apa sih? Bapak Ibu ini nilainya, nilai guru penggerak, nilai mandiri. Ini harus saya miliki. Tapi kan karena manusia kan bisa memiliki, bisa tidak ya Bapak Ibu ya. Bisa mengembangkan, bisa tidak. Tergantung nanti perkembangannya. Kalau nanti bisa berubah, berarti pendidikannya berhasil. Kalau tidak, berarti ya seperti itu ya. Mudah-mudahan saya bisa berubah Bapak Ibu ya. Setelah belajar menjadi guru penggerak. Termasuk berangkat pagi, mudah-mudahan bisa berubah. Ya. Yang pertama mandiri Bapak Ibu. Ini nilainya harus saya miliki, mandiri. Ya, harus mengacu berupati kapabilitas dirinya tanpa harus menunggu dorongan dari pihak lain. Ya kalau mandiri, alhamdulillah kayaknya sudah bisa ya Bapak Ibu. Benar reflektif, harus kamu memacu peningkatan kapabilitas dirinya. Reflektif. Kemudian ini nilainya inovatif. Ini pembelajaran dengan disesuaikan dengan IT. Guru harus pintar melihat potensi dirinya. Ide baru. Inovatif. Kolaboratif, nilai kolaboratif itu kerjasama. Kemudian yang kelima, berpusat pada anak, lebih banyak kepada murid untuk berkreasi. Sebenarnya ini guru memberikan penuh kepada anak supaya berkreasi. Tapi kadang-kadang diberi, dituntut, di apa saja kadang-kadang siswa tidak bisa, apalagi disuruh untuk berkreasi. Mungkin hanya sebagian kecil yang bisa berkreasi. Nah ini Bapak Ibu peran guru penggerak. Peran saya sebagai guru itu apa saja? Ini perannya Bapak Ibu. Sebagai pemimpin pembelajaran. Seperti ini pembelajaran setiap hari, berarti saya sebagai pemimpin pembelajaran. Membuat RPP, membuat promes, membuat prota, kemudian memberikan penilaian, memberi nilai, namanya pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas. Dulu waktu saya menjadi guru, menjadi ketua FGMP itu namanya menggerakkan komunitas. Kalau di sini ya menggerakkan teman-teman, misalnya mengerjakan apa, membuat apa, namanya menggerakkan ya. Misalnya ada materi baru, kami sampaikan seperti kemarin pada saat Google Class Meeting, saya menyampaikan karena ada siswa, ada guru yang Pak disampaikan Pak Google Meeting. Berarti sama-sama saya belajar bersama ya. Saya sampaikan namanya menggerakkan komunitas. Kemudian menjadi coach, berarti memberi pemateri. Waktu saya menjadi guru FGMP, ketua coach itu hampir setiap pelatihan saya memberikan materi ya. Saya dikirim ke
Jogja atau ke Semarang, kemudian pulangnya memberikan penularan materi kepada teman-teman. Pak Mamuri jangan ngantuk ya. Kemudian berikutnya mendorong kolaborasi kerjasama. Alhamdulillah untuk di SMP Dowarojo, alhamdulillah saya sudah bekerja sama dengan teman-teman baik pada saat pembuatan kemarin yang dapat tadi apa ya? Nah, best practice, kemudian artikel, kemudian SKP, kemudian mengisi kinerja dan sebagainya, itu kerjasama. Ya. Kemudian kadang-kadang ada yang kurang paham, Pak ini apa? Ini namanya kolaborasi. Alhamdulillah kalau kolaborasi saya sudah berkolaborasi ya Bapak Ibu ya, sudah bekerja sama dengan Bapak Ibu. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang paham, alhamdulillah bisa dipecahkan bersama, itu namanya kolaborasi. Kalau ini hampir sudah saya laksanakan, kolaborasi sudah, kemudian sebagai pemimpin belajar sudah, menggunakan gerak komunitas juga alhamdulillah, malah ini dulu ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid yang yaitu menerima untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler, pramuka, PN dan sebagainya. Ini peran guru penggerak Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Pak Agus sebagai guru penggerak itu apa sih perannya? Nah ini perannya Bapak Ibu. Jadi kalau saya membuat RPP itu sudah menjadi peran dari guru penggerak. Saya menggerak komunitas seperti ini namanya menggerak komunitas Bapak Ibu. Ini yang bisa para komunitas bisa coach ya. Ini namanya peran guru penggerak. Kemudian menjadi mendorong kolaborasi kerjasama sudah biasa dilaksanakan. Berarti minimal peran saya sudah saya lakukan semua untuk menjadi seorang guru penggerak. Hanya tadi nilai-nilainya kadang belum sempurna, kadang masih datang terlambat. Kebiasaan jelek ya. Tapi saya berusaha mudah-mudahan nanti tidak terlambat lagi ya. Terlambat itu hanya paling-paling 1 menit kah ya, 1 menit, 2 menit tidak, tidak terlambat berlebihan ya, kecuali misalnya 30 menit hanya terlambatnya 1 menit, 2 menit, 1 menit, 2 menit hanya kan kelihatannya terlambat. Tapi sebenarnya kalau ada guru yang keluar dari sekolah sampai 1 jam, 2 jam, bahkan 1 hari itu sebenarnya lebih fatal ya. Tapi kelihatannya karena yang terlambat itu warnanya kuning, kelihatannya yang terlambat itu jelek sekali ya. Tapi yang keluar dari sekolah berjam-jam apa berhari-hari itu sebenarnya lebih fatal. Kemudian ini Bapak Ibu, pemetaan kekuatan visi guru penggerak yang saya buat Bapak Ibu. Apa sih yang dimiliki di SMP Negeri Dowarojo? Nah ini tugas saya, ini pemetaan, ada diri sendiri, saya sendiri. Ini apa sih yang dimiliki saya, disuruh ditulis sana ini Bapak Ibu ya. Saya harus memiliki dan sebagainya seperti itu tulis. Rekan sejawat ini model Bapak Ibu, model dari sekolah ya. Teman sejawat selalu bekerja sama dengan teman sejawat di lingkungan SMP Dowarojo dan di lingkungan pendidikan umumnya. Ini guru SMP berjumlah 48, ini ternyata mungkin kurang betul ya. Atau betul ini Bu Hema, betul Bu Hema 8 Bu Hema berijazah 45 betul ya. Kemudian ada yang keluar sih ya dulu ya. Kemudian S1, S2 sudah banyak, yang bersertifikasi sudah banyak. Itu model untuk sekolah. Seandainya sekolah ini masuk menjadi guru penggerak itu sudah layak Bapak Ibu. Karena sudah banyaknya sertifikasi, banyaknya PNS, ada S1, S2, itu sudah layak sekali ya. Tapi mungkin karena ada pertimbangan banyak, mungkin SMP Dowarojo Pak Sodak belum mengikuti menjadi sekolah penggerak. Baru merintis menjadi sekolah adiwiyata. Ya, itu tergantung kepala sekolah masing-masing. Kalau di SMP 3 Warojo Pak Sujarwo mendaftar sebagai sekolah penggerak. Jadi kepala sekolah penggerak. Kalau kepala sekolah penggerak selama 3 tahun tidak boleh pindah. Ya. Tapi nanti mendapat berbagai macam bantuan untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Ya. Di Pak Jarwo ini bagus sekali karena berani menjadi sekolah penggerak.
Jarang yang seperti Pak Jarwo, ya. Jadi inisiatifnya tinggi sekali. Waktu di sini saja sebagai motivator. Saya sendiri yang menjadi orang yang menjadi motivator Pak Jarwo. Dari S2 saya selalu dimotivasi Pak Jarwo. Kemudian termasuk PTK dan sebagainya, kalau tidak dialah Pak Jarwo saya mungkin belum 4K. Asli ya, itu asli. Sekarang berasal dari sekolah penggerak. Jadi Pak Jarwo terus terang saja jasanya terhadap saya sendiri pribadi sangat banyak sekali. Ya, jadi saya merasa sangat kehilangan. Bahkan sampai sekarang saja meskipun masih di sana selalu memonitor saya. Asli ya, Pak Jarwo. Jadi manusia itu ya ada baiknya, ada kekurangannya, tapi lebih banyak kebaikannya. Kemudian berikutnya kepala sekolah, ini kepala sekolah Pak Suhada SPD, ini kepala sekolah yang berwibawa, berjiwa kepemimpinan, dan yang paling utama adalah bersih. Ya, saya mengakui sekali Pak Suhada ini orangnya bersih, ya, kemudian sangat kerja keras, berinisiatif. Saya di sini memang belum pernah menjumpai kepala sekolah seperti Pak Suhada. Ya. Saya menilai bagusnya. Ya. Hanya ada kelemahannya tidak mau kadang-kadang diberi masukan. Apa itu? Itu memang kejelekannya seperti itu. Tapi kebaikannya banyak sekali. Kejelekannya hanya satu. Ya. Kadang-kadang ada masukan tidak didengarkan. Itu kadang-kadang itu. Ya. Itu memang jelek, manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan, tapi kelebihannya banyak sekali. Ya, dari bersih, kemudian termasuk kesejahteraan Bapak Ibu guru, ya, dan semuanya bagus sekali. Termasuk pembangunannya dari awal dari sini sampai sekarang tidak ada yang seperti Pak Suhada, kepala sekolah. Asli, ya, saya mengakui itu, ya. Bahkan 1001 mungkin, ya, 1001. Dia tidak memikirkan mengenai uang, ya. Bahkan dia malah uangnya sendiri belajarkan lebih dulu. Jadi ya, ini sangat kepala sekolah yang sangat bagus, ya. Ini model sekolah SMP 27. Komite yang mendukung, siswanya juga bagus, jumlahnya banyak. Hanya untuk prestasi memang kurang untuk mengakui. Tapi kalau gurunya saya yakin SMP 2 Rejo dibandingkan dengan SMP 1 saya yakin bagus SMP 2. Ya. Dibandingkan dengan SMP 3 mungkin bersaing. Ya, karena sama-sama muda sih. Nah, ketika daftar P3K, daftar sertifikasi SMP 3 malah lebih banyak dari SMP 2, ya. Berarti bersaing, ya. SMP 1 kalau enggak SDM-nya saya yakin SMP 2 aja lebih bagus dari SMP 1. Dengan SMP 3 karena lebih muda-muda bersaing, tapi saya masih menilai lebih bagus dengan SMP 2 Barujo. Ya, lebih baik SMP 2 Barujo. Hanya sayangnya siswanya memang yang kurang, ya. Jumlahnya banyak tapi SDM-nya yang kurang. Dilihat dari apa? Dilihat dari masukannya. NEM-nya dari SD ke sini NEM-nya sangat sedikit, ya. Itu untuk siswanya dibandingkan dengan SMP 1 untuk prestasinya memang untuk siswanya masih kalah. Tapi di SMP 3 meskipun baru prestasinya bagus, ya. Bahkan pernah juara Olimpiade di SMP 2, SMP 3. Karena siswa SMP 1 yang pinter-pinter justru dari Banjar Agung siswanya dari sana. Ketika di sana ada sekolah, semua siswa ke sana, ya nanti di sana yang bagus. Nanti kedepannya saya yakin SMP 1 siswanya kalah dengan SMP 3. Kalau SMP 2 saya tidak bilang ya Bapak Ibu, ya, karena memang SDM-nya yang pas-pasan, ya. Tapi ya tetap lulusannya alhamdulillah ada yang jadi dosen di UNES ya, di IKIP Malang, ya. Itu lulusan dari SMP 2 Rejo ternyata ada yang menjadi dosen dari IKIP Malang, ya. Berarti tidak begitu jelek-jelek amat, ya. Berikutnya ini lokasi sekolah, ini yang strategis, ya, jauh dari keramaian. Sarana prasarana sangat mendukung, ya. Ada laboratorium komputer, ada laboratorium IPA yang belum, ada laboratorium bahasa itu memang belum, ya.
Kemudian kemarin laboratorium komputer, kepala sekolahnya mengusahakan sampai 5 laboratorium kelas-kelas dibuat pada waktu saat AKM. Tapi ternyata di sini yang induk di sini hanya 1. Jadi bukannya sia-sia ya, tapi kepala sekolah sudah berusaha menyediakan 5 tempat sudah disetting untuk AKM. Ternyata dari dinas banyak yang mundur karena untuk wilayah Warojo mandiri yang SD ya. Itu tidak memikirkan uang dikeluarkan berapa, dan jarang sekolah seperti itu. Begitu ada informasi SMP Negeri Warojo yang ini berapa bagus, 14 sekolah Pak dibuatkan komputer langsung sementara sampai 6 lokal. Tapi setelah melaksanakan hanya 1 SD yang di dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, termasuk SMP Warojo AKM-nya berjalan dengan lancar, termasuk yang induk juga tidak ada masalah sedikit pun ya. Banyak sekolah yang pada saat kegiatan error mengulang. SMP Warojo alhamdulillah berhasil. Kemudian prasarana dan semuanya ini sangat mendukung sekali, komunitasnya juga bagus. Di sini ada MTB kelas, ada MMP mapel. Di sini dulu sudah disetting sebenarnya Bapak Ibu. Tempat duduknya di sini sudah disetting, guru bahasa Inggris, guru IPA, tapi karena ada masuk terus ya, kemudian pergantian pejabat, akhirnya tidak seperti dulu ya. Dulu itu disetting, misalnya Bu Ismi, Bu Eti, Pak Nizar, Pak Ahmad, Bu Rizky, ini kan kelompok IPA. Ini harapannya ini sebagai MGP mapel ya. Kemudian di sini di sebelahnya, nah ini mulai Pak Makuri, Bu Nusa, Bu Bekti. Kemudian ini bahasa Inggris. Minimal itu di setting itu mapel itu kelompok. Itu dulu karena perkembangan ya nggak apa-apa ya. Tuh. Nanti kalau disetting lagi bisa boleh. Kemudian berikutnya ini mitra sekolah, ini banyak kerjasama dengan di pedesaan. Kemudian visi Bapak Ibu, visi guru penggerak ini hanya angan-angan saya saja Bapak Ibu. Angan-angan saya, visinya kalau bisa sekolah diubah menjadi visinya seperti ini ya. Membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, berkarakter, adaptif, bertakwa terhadap dunia masa, serta peduli terhadap lingkungan. Ini harapan saya, gambaran saya membuat visi. Kalau di sekolah kan berbeda, kalau ini kan harapannya. Dulu waktu lokal karya dengan Pak Heri, kebetulan Pak Suhadak diwakili Pak Heri karena Pak Suhadak harus rapat guru sekolah Adiwiyata diwakili Pak Heri, lokal karya 1 P0 termasuk visinya apa untuk SMP Negeri Warojo. Kalau visi yang sudah ada di kurikulum sudah biasa, tapi untuk guru penggeraknya, untuk perubahan itu apa? Nah ini yang sudah saya buat. Ini harapan saya. Ya. Nah, ini visi guru penggerak ini diantaranya yaitu inquiry apresiatif budget. Jadi ini materi baru Bapak Ibu. Waktu saya kuliah juga belum pernah ada materi seperti ini, dan di sekolah juga belum pernah materi seperti ini. Tapi di saat saya mengikuti dari guru penggerak ada materi inquiry apresiatif budget. Jadi ini model manajemen pembelajaran dengan paradigma inquiry apresiatif atau disingkat IA Bapak Ibu. Yaitu sebuah pendekatan dalam membangun perilaku organisasi, cara pengajuan pertanyaan, kondisi sekarang, pengalaman baik, masa lalu, membanyakan imajinasi masa depan untuk mendorong hubungan. Intinya hampir sama dengan RPP, hampir sama dengan proposal. Harapan ke depannya apa, keinginannya apa, kemudian diwujudkan dalam kenyataan. Namanya inquiry apresiatif. Intinya perubahan Bapak Ibu, perubahan yang nyata. Nah ini pendekatan inquiry apresiatif merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis pada IA. Ini merupakan solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh
pendekatan lain. Jadi mengaktualisasi potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu, langkah-langkah. Yang pertama buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang kelima atur eksekusi. Ini saya, angan-angan saya begini Bapak Ibu, ini angan-angan saya. Burung ya Bapak Ibu ya. Nah, karena di sini kan masih dalam rintisan sekolah adiwiyata, saya membuat rancangan paradigma ini, IA ini saya sesuaikan dengan program adiwiyata, Bapak Ibu. Kalau ini dilaksanakan berarti mendukung adiwiyata. Ini Bapak Ibu. Buat pertanyaan yang pertama tadi, yang pertama, bagaimana perilaku sikap peduli lingkungan di SMP Negeri 2 Rujo? Karena di Biata saya mengajunya pada ini Bapak Ibu, penanaman sikap peduli lingkungan. Kalau program ini dilaksanakan, saya yakin Adiwiyata di SMP Negeri 2 Rujo akan berhasil. Saya membuat program yang berhubungan dengan Adiwiyata. Buat pertanyaan ini, bagaimana membiasakan sikap peduli lingkungan di SMP 2 Rujo? Nah ini jawabannya, siswa, karyawan, guru, kepala sekolah bersama-sama menjaga kebersihan sekolah. Bagaimana menumbuhkan sikap peduli lingkungan di SMP 2 Rujo agar bisa berjalan? Mengadakan pembinaan, pembaruan dari guru, dari kepala sekolah, dan bagi guru. Ya, pembinaan mengenai lingkungan atau peduli lingkungan. Terus sementara ini kepala sekolahnya malah sering bekerja sendiri, ya, sangat giat ya, untuk lingkungannya. Bahkan belum diikuti oleh Bapak Ibu guru. Ya. Harapan saya itu mengikuti apa yang dikerjakan oleh kepala sekolah supaya program Adiwiyata bisa berhasil menjadi juara nasional. Untuk sementara ini berarti baru menjadi juara 1 di tingkat kabupaten. Ya provinsi betul. Nanti ini maju ke provinsi, mudah-mudahan menjadi juara 1. Kemudian nanti maju menjadi juara nasional. Saya berharap seperti itu. Dan keberhasilan adalah tim. Ya. Seperti kemarin ketuanya Pak Untung Hartaji, sekretarisnya Pak Sugeng itu masih muda, masih energik. Ya. Ini saya yakin nanti akan berhasil menjadi juara 1 provinsi dan juga nasional. Amin. Ini ada pertanyaan, apa kebermanfaatan sikap peduli lingkungan? Lingkungan sekolah selalu terjaga dalam kebersihannya. Kemudian gali mimpi, nah ini gali mimpi. Angan-angan saya ingin menjadi apa sekolah ini? Ini agar tujuan sikap peduli lingkungan terwujud. Ini yang pertama ini. Untuk membudayakan sikap peduli menjadi sekolah yang bersih, indah, dan berstandar. Berstandar apa ini? Sekolah Adiwiyata. Terima kasih. Ini sekolah Adiwiyata. Jadi orientasinya adalah sekolah Adiwiyata. Kalau belum menjadi juara berarti belum berhasil. Gali mimpinya, alhamdulillah ini sudah berhasil menjadi juara 1 tingkat kabupaten. Berarti sudah berhasil. Kemudian ini berikutnya rencana apa yang akan dilakukan. Nah ini menanamkan sikap peduli dalam lingkungan. Sebelum pelajaran dimulai, kelas dan lingkungan harus selalu bersih. Dilarang membuang sampah sembarangan, mengelompokkan tempat sampah. Ini sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah. Mengelompokkan. Ini saya buat sebelum Pak Suwata beli. Sebelum Pak Suwata membeli ini saya membuat ini rancangan ini. Nah ini materi ini malah dulu ya, materi yang dulu. Kemudian berikutnya ini atur eksekusi, siapa yang terlibat, kemudian apa tolak ukur keberhasilannya, apa langkah yang harus dilakukan. Ini yang terlibat ini siswa, guru, karyawan, kepala sekolah semua ya. Terciptanya sekolah yang selalu rapi, indah dan bersih. Siswa, guru, karyawan, sekolah dan semua yang ada di lingkungan sekolah berkolaborasi.
dengan sikap peduli lingkungan, dengan bersih diri dan bersih lingkungan. Bersih diri ya bersih fisik, bersih psikis ya. Bersih psikis ya paling tidak auranya cerah, senang ya. Kemudian bersih psikis ya mudah-mudahan bersih dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ini harapan saya. Nah, ini budaya positif Bapak Ibu. Ini materi terakhir modul 1.4 budaya positif. Nah, apa sih budaya positif? Jadi budaya positif ya kebiasaan untuk melawan hal-hal yang baik. Nah, ini budaya positif. Bagaimana supaya berhasil dalam budaya positif Bapak Ibu? Nah, supaya berhasil dalam budaya positif ini harus ada hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Disiplin positif. Yang pertama disiplin positif. Ini sulit sekali Bapak Ibu. Termasuk diri saya sendiri kadang-kadang kurang disiplin. Ya. Kelemahan saya kadang-kadang kurang disiplin. Ini kalau berhasil harus disiplin. Ini maksudnya disiplin positif untuk siswa Bapak Ibu. Budaya positif di SMP Negeri Dewarojo terutama untuk siswa. Gurunya ya harusnya ya. Yang pertama ini apa sih itu disiplin positif? Ini sebuah penerapan disiplin tanpa kekerasan. Jadi kalau dulu siswa yang tidak hadir dihukum push up, itu sebenarnya sudah tidak layak untuk program guru penggerak. Sekolah penggerak itu tidak layak, karena di sini pakainya disiplin positif. Kalau disiplin positif berarti ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Jangan dihukum. Ini disiplin positif. Upaya mengomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi diri perilaku mereka. Mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungan. Maksudnya disiplin positif itu tadi disiplin tanpa kekerasan. Kemudian berikutnya ini kontrol. Posisi kontrol. Jadi keberhasilan dalam budaya positif tadi yang pertama adalah apa tadi Bapak Ibu? Disiplin positif. Jadi disiplin tanpa kekerasan. Yang kedua posisi kontrol. Posisi kontrol ini guru ini sebagai apa sih di sekolah? Ini sendiri-sendiri Bapak Ibu. Nah, ada guru yang sebagai penghukum, ada guru yang sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, ada guru yang sebagai teman dengan siswa, ada guru yang sebagai pemantau, ada guru yang sebagai pemantau saja ya ada. Ya. Kemudian ada guru sebagai manajer. Yang lebih bagus mana Bapak Ibu di antara ini? Jadi kalau bisa Bapak Ibu sebagai manajer. Manajer itu kalau ada siswa yang bermasalah, kemudian siswa diberi pembinaan, kemudian ada kesepakatan untuk sembuh, itu namanya manajer. Kalau sebagai penghukum siswa bersalah diberi hukuman, itu namanya penghukum. Ya. Siswa bersalah dihukum, diberi sanksi. Ya. Sekarang diarahkan kepada posisi kelima yaitu manajer. Harapannya sebagai manajer. Kemudian keberhasilan yang ketiga, keberhasilan budaya positif ini ditentukan juga oleh kebutuhan dasar. Nah, ini ada kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar ini menurut Maslow ini kebutuhan dasar yang digambarkan sebagai sebuah hierarki atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan. Terdapat 5. Ini yang di biru-biru Bapak Ibu. Ya. Tidak jelas ya Bapak Ibu ya. Ini yang pertama ini fisiologis, kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan kasih sayang, kemudian kebutuhan ini penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Ini kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jadi untuk supaya berhasil yang paling tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keberhasilan budaya positif itu ditentukan juga oleh keyakinan kelas.
Misalnya begini Bapak Ibu, saya pada saat memberikan materi bahasa Indonesia, saya harus mengadakan kesepakatan dengan kelas. Misalnya, sebelum saya masuk, siswa harus sudah berada di kelas, kesepakatan, dan harus dipenuhi semua. Bu Asisa nanti benar. Ya. Kemudian untuk keyakinan kelas harus punya kesepakatan antara guru dengan siswa. Kesepakatannya untuk kebaikan. Misalnya pada saat saya materi bahasa Indonesia, siswa harus membawa buku paket. Siswa yang tidak membawa buku paket nanti ada tugas dan yang lain misalnya. Ini namanya kesepakatan kelas. Sama seperti di sini ya, saya yakin semua Bapak Ibu guru mesti mempunyai kesepakatan dengan kelas masing-masing. Ya. Dan harus ada, supaya berhasil harus ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dengan murid, antara siswa dengan guru. Ini yaitu dengan membuat kesepakatan, ini namanya keyakinan kelas ya. Yaitu dengan membuat kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerjasama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap guru. Jadi muridnya nanti minta apa yang diinginkan. Juga harapan tadi ya, kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan yang disusun sebaiknya mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan. Oleh karena itu, dalam kesepakatan kelas digunakan kalimat positif yang lebih baik, mudah dipahami murid dibandingkan dengan kalimat negatif. Maksudnya jangan membuat kesepakatan kelas seperti dilarang. Jangan dilarang, itu jangan membuat kesepakatan seperti itu. Jadi membuatnya kesepakatan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kalau itu dilaksanakan, saya yakin pembelajaran akan berhasil dengan baik. Semuanya ya. Saya juga membuat kesepakatan. Ya. Kemarin mulai tadi saya membuat kesepakatan lagi yang baru. Mulai minggu depan harus aktif, semua siswa harus membawa buku pelajaran. Tuh, ini namanya keyakinan kelas. Keberhasilan diantaranya ini tadi ya, kontrol positif, disiplin positif, kontrol, kemudian keyakinan kelas. Kemudian berikutnya namanya segitiga restitusi. Jadi ini materi-materi untuk keberhasilan budaya positif. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi, Bapak Ibu? Saya ini juga baru mendengar Bapak Ibu, baru menerima pada saat ini. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih bagus. Jadi intinya segitiga restitusi ini digunakan untuk penyembuhan. Ini guru-guru BP ini paling tidak harus tahu apa itu segitiga restitusi. Mungkin juga sudah pernah diterima pada saat kuliah segitiga restitusi. Sudah pernah Bu Melandri pada saat belajar atau kuliah? Oh sudah, kalau guru BK sudah ya. Kalau saya dulu belum ya. Jadi segitiga restitusi seperti ini. Nah ini segitiga restitusi namanya segitiga itu ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini tiga hal mengenai segitiga restitusi. Nah, ini ada segitiganya Bapak Ibu. Nah, yang pertama tadi validasi tindakan yang salah. Misalnya ada siswa yang datang terlambat setiap hari, itu namanya validasi tindakan yang salah. Ya. Atau siswa yang tidak mengerjakan PR,
tidak mengerjakan tugas seperti bahasa Inggris Pak Mamuri, ada siswa yang bahkan pelajarannya saja tidak masuk. Ini namanya awal-awalnya namanya validasi tindakan yang salah. Namanya ini berbuat salah, namanya validasi salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Setelah ada kesalahan, guru memanggil, membina siswa yang mengalami kesalahan, namanya menstabilkan identitas. Identitasnya kan salah, selalu datang terlambat, selalu tidak mengerjakan PR, ya, tidak pernah mengikuti pelajaran. Itu fatal lagi. Kalau bahasa Inggris, matematika itu sering siswa-siswa tidak mengikuti pelajaran, ya. Tapi kalau pelajaran-pelajaran yang lain, pelajaran yang santai mungkin ya, IPS, bahasa Indonesia, PKN mungkin ya hampir semuanya mengikuti. Kalau bahasa Inggris, matematika memang karena kadang-kadang dianggap pelajarannya sulit, masuk saja kadang-kadang deg-degan. Ya, apalagi gurunya keren kayak Pak Heri, modelnya gue. Ya betul ya Pak Heri, ya. Tapi tidak Pak Heri itu slow ya. Jadi teman tadi seperti tadi ya, jadi teman dengan siswanya. Ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Setelah tadi dibina dan sebagainya, ada kesepakatan tadi, ada keyakinan. Kesepakatannya apa? Supaya siswa bisa mengikuti pelajaran atau mengerjakan tugas. Namanya meyakinkan keyakinan. Kalau sudah dilaksanakan dengan segitiga resolusi dengan baik, saya yakin berhasil. Budaya positif akan berhasil. Siswa yang tadinya tidak mengerjakan tugas menjadi mengerjakan tugas, siswa yang terlambat jadi tidak terlambat. Nah ini, jadi keberhasilannya ini ada 3 ya, posisi kontrol, ada disiplin positif dan segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu akan melaksanakan budaya positif supaya berhasil. Ini budaya positif anak-anak saya di sekolah SMP Negeri 2 Rujo. Menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas atau sekolah. Ini Bapak Ibu. Nah, ini memakai pakaian sesuai dengan aturan, datang lebih awal, siswa yang datang terlambat disuruh kebersihan dan sebagainya. Kemudian budaya salam, saya senyum sapa, mengikuti upacara bendera, program jumpa kasih, olahraga ini sudah dilaksanakan di SMP Rujo. Ya. Kemudian tadarus pada pelajaran, bahkan nanti awal ini program yang baru yaitu budaya literasi. Ya. Dilarang menggunakan ini, saya maaf ini ada 8 ini harusnya tidak ya, dilarang tidak boleh. Dilarang menggunakan motor masuk sekolah. Maaf ini dilarang ini harusnya tidak ya, atau tidak dianjurkan dengan bahasa yang bagus ya. Kemudian tidak menggunakan HP ini kalau tadi keyakinan kelas tidak boleh, tapi ini untuk budaya musik publik boleh ya. Tidak menggunakan HP. Tapi untuk sekolah-sekolah yang sudah di kota atau sudah maju, menggunakan HP sudah tidak dilarang lagi. Dan mungkin pada saatnya nanti di SMP Negeri 2 Rujo nanti boleh membawa HP. Tapi mungkin nanti berapa tahun akan datang ya Bapak Ibu ya. Ya kalau sekarang dianggap belum bisa ya masih dilarang. Tapi kalau saya menganjurkannya Pak boleh ya, mulai sekarang boleh karena belajarnya PJJ. Ya. Ini rancangan Bapak Ibu, rancangan tindakan aksi nyata. Harapan saya ini Bapak Ibu yang akan saya laksanakan seorang guru penggerak. Ya. Apa sih aksi nyata saya? Ini kemarin yang sudah saya sampaikan di depan siswa, ya, yaitu budaya literasi. Kemarin, ya boleh apa sih dari Senin? Budaya membaca bagi siswa di lingkungan sekolah mulai terkikis atau dampaknya apa itu? Kurangnya minat baca. Pada kenyataannya di lapangan banyak siswa terlihat memiliki waktu yang luang tapi tidak mau digunakan untuk membaca. Bahkan perpustakaannya sepi. Nah, kegiatan ini harus didukung oleh semua pihak. Ini latar belakangnya. Ya. Tujuannya apa? Agar siswa terbiasa dengan budaya membaca di lingkungan sekolah. Agar siswa minat membaca semakin tinggi. Kemudian agar siswa dapat memanfaatkan waktu yang luang untuk membaca.
Ini tujuan dari kegiatan literasi di kelas. Nah, ini tolak ukurnya. Siswa terbiasa dengan budaya membaca di lingkungan sekolah, minat baca siswa semakin tinggi, siswa dapat memanfaatkan waktu yang luang untuk membaca. Nah, ini tindakannya, aksi nyatanya ini Bapak Ibu. Konsultasi dengan kepala sekolah, alhamdulillah saya sudah konsultasi kemarin. Bahkan sebelum-sebelumnya waktu di sini penerimaan penghargaan, saya sudah konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah ketika ada pembinaan dari pengawas mengenai budaya literasi. Kemudian saya ngomong-ngomong dengan Kepala Sekolah, tidak resmi saya duduk-duduk di teras sambil mengikuti kegiatan tasyakuran. Kemudian resminya kemarin di ruang Kepala Sekolah saya mengajukan, saya koordinasi dengan kegiatan literasi, termasuk juga program sekolah ya, yang dianjurkan oleh pengawas, termasuk penilaian kinerja kepala sekolah harus ada budaya literasi, dan ini harus dilakukan bersama-sama. Kalau tidak ya nanti tidak akan berhasil. Koordinasi dengan perpustakaan, wali kelas, guru mapel. Tanpa dukungan wali kelas, guru mapel tidak akan berhasil. Kalau misalnya perpustakaan atau warga perpustakaan atau petugas perpustakaan itu hanya memfasilitasi, sekolah juga memfasilitasi, kalau Bapak Ibu wali kelas dan guru mapel tidak mendukung, ya tidak akan berhasil. Ya. Untuk sementara itu kegiatannya dilaksanakan di awal pelajaran. Saya buatkan jadwal. Jadi minggu pertama misalnya kelas 7, minggu 2 kelas 8, minggu ketiga kelas 9 dan seterusnya. Belum bisa menjangkau keseluruhan, tapi tidak apa-apa mengawali. Ya. Kemarin sudah konsultasi dengan kepala sekolah, akan dibelikan box. Jadi akan dibelikan box 10 box yang nanti box itu akan diisi dengan 32 ataupun 40 buku setiap hari Senin. Nanti misalnya kelas 7 atau kelas 8 yang jatah untuk literasi mengambil di perpustakaan, dan nanti disimpan di kelas selama 1 minggu. Siswa membaca selama 15 atau 30 menit selama 1 minggu. Buku itu nanti ditukar-tukar. Harapan saya nanti semua siswa harus memiliki 1 buah buku khusus untuk kegiatan literasi. Nanti dipantau oleh guru mapel bahasa Indonesia. Nanti saya minta bantuannya guru mapel bahasa Indonesia dari kelas 7 sampai kelas 9. Dinilai sebagai nilai tugas. Jadi setiap harinya, setiap minggunya siswa membaca apa saja, kesimpulannya apa, nanti ditulis di buku. Jadi ketika nanti jatahnya literasi harus membawa buku itu. Ya. Itu namanya refleksi. Seperti kemarin dianjurkan kepada kepala sekolah, Bapak Dr. Haryadi, jadi Haryadi, tidak hanya sekedar membaca, tapi harus apa yang dibaca harus selalu. Makanya nanti ada refleksi. Jadi sekolah sudah berfasilitasi, kepala sekolah juga sudah mau memberikan buku. Nanti kalau sudah berkembang akan diberikan lagi buku-buku yang baru, ya. Dan pada akhirnya nanti semua bisa membaca pada saat yang sama. Untuk mengawali 1 minggu saja, ya. Ini mengawali. Nanti di kelas disediakan 1 meja kecil di pojok, kemudian boxnya nanti diambil ditaruh sana, kemudian diisi 32 buku dibaca oleh siswa yang ada di situ selama 1 minggu. Kemudian dibuat resume di buku masing-masing. Siapa yang mengontrol? Yang mengontrol adalah guru mapel pada saat itu. Ya. Tidak mungkin kami selaku kepala perpus atau warga perpustakaan dengan ketua perpustakaan akan mengawasinya atau kepala sekolah akan mengawasinya. Itu tidak mungkin. Kalau hanya sekedar supervisi melihat-lihat itu bisa. Tapi kalau setiap hari keberhasilan kegiatan literasi akan berhasil dengan bagus oleh guru mapel dan wali kelas. Ya. Semakin guru mapel dan wali kelas
memberikan motivasi yang tinggi, akan semakin berhasil kegiatan ini. Nanti didukung oleh guru bahasa Indonesia. Ya, dicek buku resumnya atau refleksinya, diberi penilaian untuk nilai tugas kalian. Ya, nilai tugas. Kemudian ini penyusunan jadwal literasi. Nanti buat jadwal dan tata cara pelaksanaannya. Nah, nanti seperti tadi, jadi perpustakaan sekolah menyediakan sementara berarti 10 box, ya 10 box. Nanti pada akhirnya kalau sudah berhasil, di setiap kelas ada almari untuk menyediakan buku-buku bacaan. Sekolah-sekolah yang sudah berhasil, setiap kelas ada almari untuk buku-buku bacaan. Tapi di sini yang mengawali ya seperti itu saja dulu ya. Box 10 box nanti akan disediakan oleh Mas Eko setiap hari Senin. Catat misalnya minggu pertama kelas 7, semua ketua kelas mengambil buku. Siapa yang mengkoordinasi? Guru mapel pada saat itu. Misalnya hari Senin di kelas 7A pelajarannya Bu Wasi A. Ya berarti Bu Wasi A yang menyuruh siswa ketua kelas untuk mengambil box yang ada di perpus disediakan oleh Mas Eko. Hari Sabtunya terakhir membaca dikembalikan ke perpustakaan. Ini tata caranya. Ini sementara mengawali kegiatan literasi. Tanpa dukungan Bapak Ibu guru mapel dan wali kelas, saya yakin tidak akan berhasil. Bahkan untuk tadarus saja saya sudah menilai ya kurang ya. Tapi bisa nanti dikembangkan lagi ya. Dikembangkan lagi untuk tadarusnya biar berhasil, dibuat pola seperti apa ya. Biar nanti siswanya, karena pembacanya mungkin hanya itu saja atau apa ya. Atau diganti dengan literasi bisa ya. Disediakan buku-buku agama. Nanti kombinasi boleh ya. Kalau pada akhirnya nanti semua literasi, nanti bisa membeli buku-buku agama. Atau misalnya pada saatnya nanti harus ada literasi dan harus ada tadarus, nanti bisa tadarus di awal pelajaran, literasi di akhir pelajaran. Disediakan 30 menit akhir pelajaran untuk membaca. Bisa ya. Nanti itu program ke depan, perubahan-perubahan, inovasi-inovasi yang lebih bagus. Tapi untuk sementara awal pelajaran dulu ya, dan hanya 1 minggu. Yang penting berjalan dengan baik dulu, nanti baru perubahan. Kemudian berikutnya mengajar siswa menuliskan kesimpulan ini Bapak Ibu. Nanti ini guru bahasa Indonesia nanti menjadi tim. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Monggo. Ini ada pasal. Ya. Ya, terima kasih. Jadi ini untuk lini masa tindakan yang dilakukan ini seperti ini ya. Jadi tadi Bu Ros bertanya untuk kegiatan mengawali itu kami buatkan jadwal minggu pertama kelas 7 dari 7A sampai 7C kami sediakan 10 box. Pada awal pelajaran guru mapel yang ada di kelas itu menyuruh siswa untuk mengambil box yang ada di perpustakaan. Kami sediakan 10 box buku yang isinya antara 30 sampai 40 buku. Diambil di hari Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berarti sudah ada box di kelas. Enggak dikembalikan. Tapi harus kamu jawab. Bukunya 32 kembali harus 32. Kalau kehilangan tanggung jawab kelas masing-masing. Harus memberikan buku. Ya, tidak harus dengan judul yang sama. Misalnya bukunya hilang, judulnya apa?
berikan. Ya. Waktunya nanti koordinasi dengan kurikulum. Biasanya untuk tadarus kan 15 menit. Bisa kan tidak boleh dijadikan 30 menit. Terima kasih Pak. Ini dari hasil PKKS kemarin itu minimal untuk literasi di kelas itu 30 menit. Maka ini rencana saya. Cuma nanti masih didiskusikan dengan rekan-rekan juga. Kita kan setiap hari Jumat ada pembinaan wali kelas. Nah nanti dari 4 Jumat itu kita ambil satu kali untuk literasi gitu Pak. Jadi misalnya minggu pertama hari Jumat yang biasanya kita untuk kebersihan atau pembinaan wali kelas itu kita gunakan sebagai literasi. Jadi yang mendampingi kegiatan literasi itu bukan guru mapel tapi wali kelas. Gitu, dan minimal itu 30 menit, kita nggak boleh 15 menit, itu sangat kurang menurut Bapak pengawas. Gitu aja masukannya, terima kasih. Ya, jadi itu hanya untuk hari Jumatnya ya Bu. Tapi untuk kegiatan literasi ini nanti akan dilaksanakan setiap hari Bu. Jadi setiap hari minggu pertama khusus kelas 7 di jam pertama itu yang tadinya tadarus diganti dengan literasi. Kalau nanti waktu tadarus 15 menit, kemudian sekolah hanya bisa memberikan waktu 15 menit, tidak apa-apa. Nanti besok paginya 15 menit lagi, 15 lagi terus 1 minggu benar. 1 minggu. Jadi kalau misalnya nanti sekolah bisa menyediakan 30 menit, ya masuk jam 7, kemudian nanti selesai jam 8, lebih bagus lagi, ya. Ya. Selasa, Rebo, Kamis, Sabtu. Senin upacara barangkali sih ya, jaganya ya. Iya. Kita literasinya bisanya di hari Selasa, Rebo, Kamis, Sabtu. Ya pokoknya ya begini. Jadi literasi intinya itu hari Senin sampai hari Sabtu. Seandainya hari Senin untuk kegiatan upacara berarti literasinya tidak ada. Hari Jumat misalnya untuk kegiatan pembinaan, kebersihan, apel, berarti otomatis literasinya boleh dihilangkan. Intinya 1 minggu itu literasi, kalau ada sesuatu boleh dilakukan. Dan waktunya harapan saya 30 menit. Tapi kalau sekolah misalnya nggak bisa ya 15 menit nggak apa-apa. 15 kali 4 kan sudah 60. Iya. Kalau cukup 15 menit ya berarti hanya menggantikan tadarus. Minggu pertama kelas 7 literasi semuanya tadi ya 7A sampai 7C. Setiap ketua kelas mengambil box di perpustakaan, dikoordinasi oleh guru mapel pada saat itu. Hari Selasa dan sampai hari Sabtunya tidak usah mengambil lagi, tapi tinggal membaca saja. Guru yang mapel pada saat itu hari Selasa masuk, tinggal menyuruh siswa untuk membaca. Hari Rabunya jam pertama masuk, menyuruh siswanya untuk membaca selama 15 menit. Hari Sabtunya disuruh membaca 15 menit, kemudian disuruh dikembalikan di perpustakaan. Hari Seninnya kelas 8 gantian. Hari Senin dari 8A sampai 8C mengambil buku di perpustakaan, kemudian membawanya ke kelas, disimpan selama 1 minggu. Dan seterusnya hari Sabtunya dikembalikan. Nanti kelas 9 begitu dan seterusnya. Hanya 3 minggu, berarti nanti kembali lagi ke kelas 7 lagi. Dan untuk kegiatan yang lain bisa berjalan. Tadarusnya tetap berjalan. Kalau yang literasi kelas 7, tadarusnya kelas 8, 9. Kalau literasinya kelas 8, kelas 7, kelas 9 masih tadarus. Ini program awal. Jadi hanya untuk 1 minggu disediakan untuk literasi. Yang penting berjalan lebih dulu, ya. Kalau berkembang dengan baik nanti dikembangkan alon-alon, ya. Kemudian dukungannya ini Bapak Ibu, berjalannya kegiatan literasi, budaya positif tidak akan berhasil tanpa dukungan mengikuti. Dukungan kepala sekolah mengizinkan itu sudah bagus sekali.
dukungannya mau menyediakan sarana sudah mendukung sekali. Jadi Pak Suhada kemarin saya konsultasi apa yang dibutuhkan akan dipenuhi untuk kegiatan literasi, termasuk nanti box, buku-buku, penunjang setiap tahun bisa bertambah, pokoknya kalau berhasil akan ditambah terus buku-bukunya ya. Bahkan kemarin mau kirim lewat Simpla kayak ini. Pak, masukkan lagi Pak. Untuk pengadaan buku biar tidak semuanya dari sekolah, sebetulnya kita bisa menggunakan cara lama. Yang cara lama dulu kan setiap alumni kelas 9 mau lulus itu diminta infak tapi dalam buku bacaan. Bisa. Sudah bisa. Ya. Terus seikhlasnya lah namanya juga infak. Kemudian tadi untuk berarti insya Allahnya nih untuk literasi itu hanya di buku pertama. Apakah itu dalam satu buku itu hanya membaca saja ataukah sudah misalnya selasanya membaca, rebongnya membaca, kamisnya merangkum itu kok gimana harganya? Nanti untuk kegiatannya kalau misalnya pada saat membaca 15 menit siswa mampu langsung merangkum, ya merangkum. Tapi kalau tidak ya selama seminggu. Tapi lebih baiknya biar siswa benar-benar membaca setiap hari apa yang dibaca langsung ditulis. Apa yang boleh ditulis, apa yang dibaca ditulis, kesimpulannya apa terus. Satu minggu berarti ada misalnya 5 hari ya 5 kesimpulan seperti itu. Kalau misalnya hanya membaca, mau berikutnya simpulan dunia nanti kayaknya sia-sia ya. Jadi biar siswa lebih semangat untuk membaca. Karena kan setiap dapat buku kan belum tentu bukunya sama terus. Iya, iya betul. Makanya di situ nanti diusahakan kalau misalnya nanti dalam perkembangannya kok tidak bisa dibaca, tidak bisa langsung selesai, nanti kita berubah aturan ya. Jadi misalnya harus dibaca sampai selesai. Berarti kalau satu buku dibaca 3 hari selesai, misalnya ya nanti bisa 3 hari untuk membaca satu buku. Khususnya di situ nanti kan hanya 30 kan bisa memilih judul apa yang dibaca ya. Nanti 1 minggu berarti baru bisa diselesaikan. Jadi nanti menunggu perkembangan ya. Kalau menurut Bapak Ibu kira-kira 1 minggu 1 buku apa 1 minggu 1 buku? Kalau 1 minggu 1 buku nanti kita programkan 1 buku saja, siswa biar bolak-balik membaca 1 buku ya. Atau nanti misalnya 2 buku ya 2 buku. Kira-kira 1 minggu 15 menit 1 buku selesai apa tidak ya? Selesai ya? Satu buku ya. Kalau cerita satu cerita itu bukunya tipis, referensinya buku tipis ya. Buku cerita sih nanti mengawali itu buku cerita dulu ya. Saya kira yakin selesai lah ya, 1 hari selesai kayaknya. Banyak bunyi sampai untuk mengawali 1 hari dibaca harus selesai, dibuat kesimpulan itu saja wis ya. Nanti berikutnya menunggu perkembangan. Kemudian berikutnya ini dukungan dari perpustakaan, tenaga perpustakaan. Ini Mas Eko tenaga perpustakaannya ya. Kalau Mas Eko belum tidak berhasil, saya yakin Mas Eko ini cekatan sekali ya, akan menunggu sekali ya. Dibantu nanti dengan Mas Roli juga ya. Dukungan dari guru mapel ini malah yang jadi apa ya pioneering ya, maksudnya anak keberhasilannya adalah guru mapel. Guru mapel yang mengajar ya, guru mapel yang mengajar pada saat itu. Kalau gurunya tidak bisa mengkoordinasi tidak berhasil. Ya ini selama 15 menit Retno sini selama 15 menit mengawali ya. Kecuali nanti sekolah mau menambahkan 15 menit lagi ya. Jadi mengawali 15 menit dulu. Ya. 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 Oh ya, terima kasih ya. Betul. Berarti sudah sesuai dengan anjuran dari para pengawas ya. Dukungan dari wali kelas, ini wali kelas selalu beri motivasi. Dukungan dari semua siswa, dukungan dari semua pihak. Apalagi sekarang kegiatan literasi ini sangat didengung-dengungkan ya. Jadi untuk program guru penggerak, kurikulum penggerak, sekolah-sekolah sekarang peningkatan mutu literasi harus ada. Makanya ini bahkan wajib ya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu untuk diseminasi
guru penggerak, terutama mengenai budaya positif. Aksi nyatanya kami buat rancangan, mudah-mudahan dengan bantuan Bapak Ibu guru, kepala sekolah, semua pihak yang membantu bisa berjalan dengan baik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, atas partisipasi Bapak Ibu guru. Kemudian mudah-mudahan nanti kalau ada materi destinasi pribadi, misalnya modul 2 dan 3, mudah-mudahan mau mengikuti lagi. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan, kemudian misalnya ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.